dalam Zoom ini, meskipun tadi kesulitan ya untuk masuk. Ya, saya dari jam 4:30 sudah berusaha masuk, tapi sulit sekali. Mungkin ininya internetnya di kita ini yang sedang lagi ada gangguan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti dalam tema kita pada pagi hari ini, kita akan membicarakan tentang perkara kecil. Artinya bahwa kita akan belajar serius, belajar sungguh-sungguh bagaimana kita memperkarakan hidup kita, bahwa kita tidak boleh menyepelekan, ya, mengabaikan perkara-perkara yang kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena keagungan martabat dan moral kita itu dibangun dari perkara-perkara yang kecil. Saya ulangi sekali lagi, karena martabat dan keagungan moral kita itu dibangun dari perkara-perkara yang sederhana atau yang kecil yang harus menjadi tanggung jawab kita yang akan berlangsung dalam waktu hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar dari ayat yang mungkin tidak terlalu asing bagi kita. Ya, kita akan membicarakan dalam Lukas pasal yang ke-16 tentang setia dalam perkara yang kecil. Ini sebuah nasihat yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, coba sekarang dikatakan dalam ayat yang ke-10 itu, barang siapa. Barang siapa itu enggak peduli siapapun kita. Baik kita laki-laki, perempuan, baik kedudukan kita, ya, dimanapun kita menjadi seorang awam, seorang rohaniawan, bahkan mungkin kita sebagai seorang aktivis gereja, bahkan pendeta ataupun gembala atau ketua sinode barangkali sekalipun, barang siapa akan setia. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil ini, maka di sini Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Artinya dari awal yang kecil, dari perkara-perkara yang sederhana, dari perkara-perkara yang biasa yang kita anggap itu sesuatu yang tidak begitu penting, itu akan memberikan sebuah tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Nah Bapak Ibu, kalau kita membahas dalam konteks ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini bukan bicara yang lain tentang perkara yang kecil, yang di sini dikatakan hanya satu yang dibicarakan adalah mengenai uang. Mengenai uang atau mamon. Jelas sekali Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu sudah membicarakan perkara yang kecil, perkara yang sederhana. Karena kalau orang itu sudah gagal dalam hal uang, orang itu tidak benar dalam mengelola uang atau menggunakan keuangan itu, maka semua lain juga pasti tidak akan benar, Bapak Ibu. Ini sepertinya menjadi standar kehidupan kita, bagaimana mempercayakan hidup kita melalui yang dinyatakan dalam perkara kecil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu, dari perkara-perkara yang sederhana yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya, kita akan membangun yang namanya sebuah martabat atau karakter hidup. Dari perkara-perkara yang kecil, dari perkara-perkara yang sederhana, Tuhan mau kita itu membangun martabat atau membangun karakter menjadi pribadi yang memiliki keagungan yang benar di dalam karakter kita.
Mulai kapan Bapak Ibu? Mulai dari bangun pagi. Ya, pagi kita bangun, saya bangun itu sudah diuji dalam perkara yang kecil. Aduh, masuk Zoom nggak bisa-bisa, rasanya ini apa laptop apa komputer saya yang mulai error atau gimana, mulai pikir. Terus ibu bilang mungkin wifi-nya belum dinyalakan sudah gitu. Wah, ini diuji dari pagi ini. Nah, dari bangun pagi ini Bapak Ibu tadi kita sudah merasakan semua. Ya, mungkin agak sedikit emosi, sedikit gregetan gitu ya Bapak Ibu. Saya jujur itu seperti itu. Ya, begitu saya lihat baru Pak Hari. Ya, Pak Hari lihat saya kok namanya beda gitu. Ya, saya lupa lagi. Nah, dari perkara-perkara ini Saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk menyikapi kehidupan kita sepanjang hari nanti sampai sore hari, bagaimana kita menggunakan hal-hal yang sederhana itu untuk membangun sebuah keagungan dalam karakter dan di dalam ini moral hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bermartabat besar, yang bermartabat agung lewat perkara-perkara yang kecil ini. Saudara, hari ini kan saya belum dibuatin kopi, kebetulan hari Kamis tadi kemarin istri saya bilang, "Yuk Pak, kita puasa hari Kamis," gitu. Iya, oke. Kita puasa hari ini, kita berdoa, bergumul segala pergumulan kita. Tapi biasanya kalau saya bangun pagi itu ya, kami habis doa gitu, saya biasanya masih malas-malasan gitulah, yang entah baca entah apa di tempat tidur, kadang sambil lihat-lihat apa, ibu sudah di belakang nyediain kopi ya, sudah nyiapin snack barangkali gitu untuk makan pagi gitu, sarapan pagi ya. Tapi bisa juga pagi bangun nggak ada apa-apa. Bangun bisa tidak ada apa-apa Saudara. Yalah, ini kita dibangun dari perkara seperti itu. Bagaimana respon kita? Ya, bagaimana reaksi kita? Ya, kalau begitu ke meja makan ternyata masih kosong, apa langsung mau gebrak meja? Ya, langsung marah-marah sama istri, ya. Langsung teriak, gimana ini kamu hanya karena masalah itu. Lah, dari karakter ini kita dibangun Bapak Ibu. Atau mungkin seorang ibu juga demikian, melihat ibu sudah kerja dari pagi, sudah bangun, sudah kerja sana sini, suaminya masih mendengkur, masih tidur. Bagaimana? Ya, apa langsung gebrak-gebrak pintunya, digedor-gedor gitu supaya bangun-bangun gitu barangkali Bapak Ibu. Nah, dari karakter ini Saudara, kita itu dibangun dari perkara-perkara yang seperti itu. Nah, ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Kita sedang dibangun bangunan karakter kita untuk membangun moralitas kita, membangun martabat kita menjadi orang Kristen yang agung, menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ini yang sering tidak kita hiraukan, kita kadang-kala kita abaikan dengan hal seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu mungkin saudara sudah janjian dengan mau bepergian, nunggu supir, supirnya datangnya telat. Apa ini reaksi Anda? Apa mau marah? Apa mau tanya baik-baik? Kenapa telat? Ya barangkali banyak naik motor bannya kempes gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba bensinnya habis langsung motor. Ini dibutuhkan sebuah respon kita, reaksi kita dalam menanggapi setiap perbuatan kita dari perkara-perkara ini Saudara. Makanya Bapak Ibu mari kita akan belajar dari bangun tidur sampai kita malam nanti bagaimana dalam ucapan bibir kita, setiap perkataan kita, lalu bagaimana renungan hidup kita, renungan hati kita, renungan apa yang kita pikirkan dalam perenungan hati kita sepanjang hari ini, apa rencana kita, itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, nah waktu hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan mau kita itu membangun sebuah keagungan dalam martabat ataupun dalam karakter hidup kita. Saudara, Tuhan itu perhatian, semua perhatian dalam hidup kita Bapak Ibu kalau mau meyakini itu. Contoh dalam Matius, misalkan Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Orang Kristen kan diajar tidak boleh khawatir ya, amin. Jangan khawatir, ya. Makanya Tuhan mengatakan di sana tentang burung pipit,
ya di udara ya, yang harganya hanya berapa Bapak Ibu, seekor 2 duit, ya mungkin hanya 2.000 3.000 burung pipit lah, yang harganya tidak ada harganya apa-apa, murah sekali, tetapi di mata Allah itu berharga sekali Bapak Ibu, tetap berharga di mata Allah. Makanya tidak ada seekor pun akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Perhatikan itu saudara, ya, betapa berharganya burung pipit itu tidak pernah dibiarkan jatuh. Kalau kita melihat dari itu saudara, yang sederhana itu, yang sepele itu begitu dihargai oleh Tuhan, apalagi Anda dan saya, umat ketebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, tentu Tuhan menghargai Anda dan saya. Amin. Tuhan menghargai Anda dan saya melebihi dari burung pipit yang ada di udara. Amin. Maka dikatakan, kalau kita nggak pernah berpikir, saya kemarin khotbahkan juga tentang ini di jemaat. Pagi hari kita tadi Pak Hari bilang, Bu Lydia rambutnya itu acak-acakan, ya karena kena kipas angin kan mesti acak-acakan. Kalau saya Pak Martin itu nggak acak-acakan. Karena rambutnya ngepas, ya ngepas sekali nih rambutnya, jadi nggak mungkin acak-acakan, ya pas. Tapi pernah nyadari nggak pada waktu Anda menyisir rambut? Berapa yang jatuh dari rambut kita? Nggak ada yang menyadari itu saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Rambut di kepala pun dihitung oleh Tuhan. Artinya apa itu dihitung? Ditandai. Artinya tidak ada perkara apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya itu yang di luar kontrol, di luar kendali Tuhan, bahwa setiap kejadian yang ada dalam hidup kita, semua itu ada dalam kontrol Tuhan. Kita nggak tahu setiap hari kita sisiri rambut ya, lalu tahu-tahu nanti akan botak ini Bapak Ibu. Baru kalau kita rambutnya sudah botak mulai bingung. Ini mau numbuhkannya sama apa ya? Pakai apa ya? Cari obat herbal, obat ini dan itu. Waduh, rambutnya ini botak ini ya. Ini rambutnya sudah berkurang. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan menandai semua. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Ini dari perkara-perkara yang sepele, dari perkara-perkara yang sederhana. Demikian saudara yang di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mau menandai dalam setiap kehidupan kita, setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu, semua ada dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Makanya ada ayat lain yang mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, berkata begini, perhatikan ayat ini, ayat favorit sekali Bapak Ibu. Ya, tapi kadang orang itu hanya dipenggal, dilihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Hanya sampai di situ, nggak selesai. Ya, sehingga orang itu merasa firman ini luar biasa menjadi rema, tapi nggak pernah merasakan bahwa Tuhan menyertai. Yang menyertai itu seperti apa sampai nggak dirasakan, karena tidak selesai ayatnya. Baik, mari kita akan baca semuanya saudara dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan apa saudara bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Lalu yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, apalagi kalau kita itu tidak mengasihi Tuhan. Amin. Ya, mengasihi Tuhan itu apa? Bukan cuma datang di gereja, bukan hanya kita melayani Tuhan, tapi yang setia menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap hidup yang benar, yang hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Amin. Karena masih banyak juga orang ke gereja nggak ngasih Tuhan. Apalagi di Zoom seperti ini Bapak Ibu. Saya kemarin bilang, saya kadang-kala malas ngajak jemaat Zoom. Kenapa? Malah jadi berdosa. Loh, gimana? Coba, kita kan dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau tahu, ini kita sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu,
Nyadari nggak kita, saudara? Jangan-jangan kita juga demikian. Kita sementara Zoom, kita bisa sambil selonjoran kakinya sambil tiduran, lalu tiba-tiba saudara yang punya anjing, anjingnya keluar, saudara sedang puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wow, 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 pelagi keluar. Nah ini kita sedang dalam hadirat Tuhan. Iya nggak? Ayo, nyadar nggak itu Bapak Ibu? Ya, kita sambil beraktivitas kerja, bahkan ada jemaat yang saya di sini, saya nggak ikut ibadah sore Pak, saya mau ada kepentingan, ada keperluan, ada kesibukan pekerjaan, jadi saya ikut Zoom. Lah ini orang seperti ini, orang yang seperti ini kau minta disertai oleh Tuhan, minta diberkati oleh Tuhan, nggak menghargai Tuhan. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan ya kayak Pak Martin ini loh, pagi-pagi sudah rapi. Pak Hari, Bu Lydia, pagi hari ini kita semua rapi. Kalau kita mau Zoom, ingat, meskipun kita itu hanya menghadapi komputer kita, tapi ada hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Ingat itu baik-baik. Entah Anda itu ada di mana dalam Zoom mana, ingat, kalau Anda sudah masuk ke sana, bertanggung jawablah, saudara, supaya ibadah kita itu bukan menjadi kejahatan, menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, yang akhirnya bukan cuma diberkati, sia-sia hidup kita. Waktunya sudah dibuang, Pak Tony, Pak Zakaria, Pak Hari itu sudah menyediakan ininya sudah sedemikian, kita nggak diberkati. Maunya kan kita semua diberkati ya Pak Hari. Nah, kita bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi sikap kita, cara hal yang sepele itu tidak dilakukan. Nah, menanggapi dari perhatian Allah ini, ya di dalam hidup kita, maka kita itu harus benar-benar berhati-hati. Ingat, berhati-hati atas apa yang kita lakukan, reaksi kita terhadap setiap peristiwa. Respon kita dalam setiap kejadian yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita itu harus hati-hati. Ya, misalnya waktu kita bangun dikejutkan oleh benda yang jatuh, Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba anak saudara jatuhkan gelas, atau istri saudara ya nyuci jatuh gelasnya, atau istri itu juga punya vas tiba-tiba yang menjadi kesayangan ibu-ibu, anak saudara megang lepas dan jatuh buang gitu. Bagaimana respon kita, tanggapan kita? Atau langsung saudara bangun cari sandal dilempar anak saudara, langsung saudara marah teriak lagi tidur gitu, mengganggu. Lah ini respon kita, itu membangun karakter kita saudara. Sebenarnya bagaimana kita bangunan karakter kita, bangunan kehidupan kita itu menjadi seperti apa ya, martabat kita itu melalui seperti itu ya, gesekan-gesekan. Saya besok minggu akan khotbah tentang bagaimana kita pendewasaan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang kita itu tidak sendirian, kita harus ada besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Tujuannya itu apa? Semua itu punya rencana, semua itu punya kehendak ya, di dalam kehidupan kita semua. Nah, mari saudara, sebenarnya yang kita lakukan itu akan menentukan, atau setiap kejadian itu akan ikut menentukan dalam apa yang kita buat. Banyak orang tidak mempedulikan dari perkara yang kecil, bagaimana menggunakan keuangan itu, saudara. Sepertinya sepele, tapi itu akan membangun sebuah martabat, membangun sebuah karakter dalam hidup kita untuk menjadi seperti apa. Mereka menganggap hal tersebut itu nggak penting, berbohong sedikit-dikit nggak apa-apa. Malah orang bilang berbohong untuk kebenaran. Ayo, yang ketawa pasti pernah itu. Berbohong dikit-dikit lah, nggak apa-apa. Ingat Bapak Ibu, itu membangun karakter kita. Ya, bangunan kita itu dibangun dari perkara-perkara kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Nggak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Nggak ada orang tahu, nggak apa-apa. Nggak ada orang. Memang kita bukan orang yang melakukan. Nah, bangunan dari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama lah. Seperti saya, meskipun saya sudah puluhan tahun melayani Tuhan, bukan berarti saya itu lebih baik. Bukan Bapak Ibu. Membangun karakter itu terus-menerus harus kita lakukan sampai Tuhan panggil kita.
Lalu sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Nah, ini akan merusak bangunan karakter kita, saudara, kalau kita tidak mau belajar. Kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa setiap apa yang kita lakukan untuk menjadi bangunan karakter yang benar. Dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana, kita bisa membangun kehidupan yang agung, kehidupan yang benar, kehidupan yang mulia ini. Nah, ini yang menyebabkan kecenderungan manusia itu akhirnya mentolerir tindakan-tindakan aktivitas kita yang kita melukai orang lain, melukai sesama kita dengan perkataan kita, dengan kelakuan kita. Nah, ini yang bisa terjadi. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Saya nggak ingin menghakimi Anda, bukan. Kita sama-sama mulai belajar dari sikap kita, dari setiap perkataan kita, apakah kita membangun orang lain. Kalau kita sudah mulai belajar, lah sedikit-sedikit nggak apa-apa, ya nanti lama-lama menjadi bukit, Bapak Ibu. Dari kebiasaan-kebiasaan kita kan akan membuat sebuah bangunan karakter. Nah, ini yang repot. Kalau sudah menjadi karakter itu sulit untuk dirubah. Ya, sulit untuk dirubah. Apalagi kalau kita itu mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa kecenderungan-kecenderungan yang menolerir dari hal yang tidak baik, ya orang nggak mau ditegur, nggak mau diingatkan dari kesalahan kita, apalagi orang itu orang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekuasaan, ya orang seperti itu akan melakukan hal sesuka hatinya. Ditegur nggak mau, malah justru unjuk gigi, saudara. Ya, unjuk kekayaan, unjuk kekuasaan. Nah, biasanya orang-orang semacam ini adalah orang yang bisa berbuat sewenang-wenang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karakter yang permanen dalam diri kita itu hendaknya karakter yang baik, bukan menjadi karakter-karakter yang tidak baik, karakter yang semaunya sendiri. Bapak Ibu kita belajar mulai dari bagaimana kita menjaga ucapan-ucapan yang baik, ya perkataan yang baik, karena banyak kebaikan melalui perkataan itu ini akan bisa berubah menjadi kejahatan, Bapak Ibu. Dari ucapan kita akan berubah bisa menjadi kejahatan. Ya saudara, saya seringkali berkata bahwa membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan. Ya, bertahan itu lebih sulit ya, daripada untuk membangun karakter, membangun kehidupan kita. Bertahan dari karakter itu lebih sulit. Mempertahankan nilai, misalkan dalam sekolah untuk anak-anak kita, lebih sulit daripada orang mencari nilai 9, tapi bertahan dalam 9 itu sulit. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Dalam membangun kehidupan kita untuk bertahan itu yang sulit. Iman itu gampang, kita percaya Tuhan Yesus. Percaya, kita sudah menjadi orang yang beriman. Tetapi bagaimana dalam setiap kehidupan kita, percaya itu saudara, untuk menjaganya. Menjaga, mempertahankan, menghidupi apalagi iman kita. Bagaimana supaya setiap kehidupan kita itu berkenan. Iman yang seperti apa? Jangan sampai yang baik berubah menjadi kejahatan. Ya, jangan sampai saudara, kebaikan itu milik Allah, ya di tangan Tuhan itu kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau sudah mulai belajar mengasihi Dia, pasti akan ada kebaikan. Pasti akan ada kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya perjalanan hidup lewat seperti Bu Lydia habis operasi, istri saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Allah turut bekerja. Ya. Dalam segala yang sulit, dalam segala yang sukar, apapun itu yang bagi kita itu. Tapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, rencana itu akan menjadi baik bagi kita, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan sampai kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Belajar Bapak Ibu. Kalau kita berbuat sama orang lain, kita menolong sama orang lain, saudara jangan bicarakan dengan orang lain.
Apalagi saudara mencari pujian kepada orang lain. Kenapa Pak demikian? Karena pada waktu kita menceritakan setiap kebaikan kita kepada orang lain, saudara hanya akan dapat apa? Hebat, luar biasa. Nggak dapat pahala dari Tuhan. Nggak akan dapat mahkota dari Tuhan. Karena apa? Kita sudah ceritakan, orang sudah mengagungkan kita, menyanjung kita, kecuali Bapak Ibu berbuat baik, orang lain menyanjung kita sendiri, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita ceritakan, saya pernah berbuat ini, saya pernah melakukan ini, saya sudah pernah menolong gereja Tuhan, saya pernah memberikan persembahan yang besar untuk Tuhan. Jangan ceritakan itu saudara, karena kebaikan-kebaikan itu akan hilang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkata hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga, artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan setiap kehidupan kita dalam setiap perkara tindakan kita itu harus sesuai atau selaras dengan pikiran dan perasaan Bapa. Jadi Bapak Ibu, ini perkara kecil tapi bagi saya hal yang sangat sulit, yang seringkali kita jatuh bangun dan tidak dirasakan oleh kita. Tapi mari pagi hari ini Bapak Ibu membangun kehidupan martabat karakter hidup kita yang benar. Mulai belajar dari bagaimana kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Supaya nanti kita bersama-sama ketemu dengan Tuhan. Oh, ini dulu di Zoom ini ketemunya. Kita di surga ketemu bersama-sama ya. Karena bangunan karakter kita itu sama. Ya, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Pak Hari bilang itu, in everything we do, in everything we say, ya, and we live. Ya, dalam setiap yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita ucapkan, bahkan di dalam setiap kehidupan kita, yang kita cari adalah perfect holiness. Kesucian yang sempurna, yang disediakan, yang harus dilakukan oleh kehidupan kita bersama-sama. Artinya dalam segala hal dalam hidup kita, pertahankan kesucian itu. Ya, saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita mendapatkan ini memang nggak enak Bapak Ibu. Saya sendiri khotbah ini juga nggak enak saudara. Tapi kita sendiri juga kena Bapak Ibu. Karena pedang bermata dua ya Pak Martin. Firman itu bukan hanya untuk Anda tapi untuk saya. Tapi mari kita bersama-sama membangun karakter yang benar, karakter yang baik. Supaya kita, kalau kita ngomong bukan hanya ngomong, tapi semua yang kita buat, yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang berkenan. Nanti kesempatan lain saya akan singgung tentang bagaimana mengajar, belajar, menghitung hari. Ya, bukan Pak Hari Zakaria. Nah, kalau Pak Hari Zakaria cuma satu. Menghitung waktu kita, menghitung hari-hari hidup kita supaya semakin hari kita semakin berkenan. Amin. Dan berkati Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan, ajar kami Tuhan untuk belajar terhadap perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang kecil, supaya kami semua diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Lain kesempatan Bapak, kami akan belajar tentang bagaimana menghitung hari hidup kami, agar setiap hidup kami akan menjadi berkenan, akan menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Berkati kami semua kiranya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan selanjutnya untuk doa-doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bu Lydia. Terima kasih Pak. Kita masuk di doa syafaat. Mari kita satukan hati kami, Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini atas kesatuan hati kami dalam Zoom ini, baik untuk Bapak Martin, Ibu Lydia, Pak Hari, Pak Tommy, Harbi, ya Bapak, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Bapak, berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, yang bekerja, berkati pekerjaan, yang berbisnis, berusaha, Tuhan berkati usaha bisnisnya, dan keluarga-keluarga kami juga Tuhan, Kau berkati anak-anak kami semua, kiranya anak-anak kami juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik,
menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin kami, lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kalau doa-doa kami yang sudah kami panjatkan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akan tinggalkan Zoom ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara semua pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Harun, Pak Martin, Pak Tommy, terima kasih Pak Harun, Pak Hardi, terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Harbi ini anggotanya Pak Harun ya? Bukan. Oh bukan. Siapa ya? Dari Medan Pak. Oh Dari Medan. Dari Medan. Oh iya, salam kenal. Kenal, Pak. Salam. Boleh dong dibuka kameranya biar cuma sebentar. Dari Nias kan? Ya.